Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Umairo dari Prodi Kebidanan Program Sarjana dari Stikes Mitra Husada Medan. Saya dari tingkat 2B dengan NPM 2219201087. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang patofisiologi kesehatan reproduksi pada pria. Yang pertama, sebelum memasuki patofisiologinya, kita harus mengetahui apa sih patofisiologi pada kesehatan reproduksi pada pria tersebut, yaitu studi tentang sebab dan akibat dari penyakit yang berdasarkan kita ketahui sendiri bahwa patologi itu adalah suatu tindakan atau suatu penyakit yang tidak normal, dan studi tentang bagaimana sistem fungsi tubuh berkaitan dengan penyakit itu sendiri. Lalu patofisiologinya itu sendiri merupakan sebuah pembelajaran atau studi yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh. Yang pertama itu adalah orchitis. Orchitis itu adalah keracunan pada testis yang terjadi pada sistem reproduksi pria, yang dimana yang terjadinya peradangan di testis pada pria tersebut. Hal ini termasuk dalam patologis karena biasanya peradangan itu terjadi pada salah satu atau kedua testis pada pria. Untuk penyebab dari penyakit ini itu bakteri, virus, dan orchitis idiopathic atau orchitis yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua, bagaimana sih anamnesa yang ditemukan itu? Terdapat pembengkakan, nyeri ketika buang air kecil saat berhubungan seks, dan di bagian selangkangannya. Yang ketiga, adanya darah pada cairan sperma. Selanjutnya, ada rasa tidak nyaman yang dirasakan pada pria tersebut. Selanjutnya, setelah mengetahui penyakit atau patologis orchitis ini, kita melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan urin, pemeriksaan testis menggunakan USG. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan darah pada pasien atau pada pria tersebut, dan yang terakhir kita bisa menggunakan pemeriksaan lab. Selanjutnya, bagaimana sih cara penata laksanaannya itu? Kita akan memberikan edukasi kepada pasien dan pemberian antibiotik dan antiinflamasi. Untuk gejala orchitis itu bisa seperti pembengkakan pada suatu atau kedua buah zakar atau pada kedua testis. Biasa orang awam menyebutnya buah zakar. Rasa nyeri, terus terasa sangat perih berat. Pasien bisa mengalami demam, bisa mengalami mual, pasien juga bisa mengalami muntah dan perasaan tidak sehat. Pasien juga tidak nyaman atas terjadinya pembengkakan pada testisnya. Selanjutnya kita memasuki patofisiologi seperti epididymitis, di mana epididymitis ini adalah penyakit yang terjadi pada pria, yaitu terjadinya pada peradangan pada saluran bergulung-gulung yang menghubungkan testis dan vas deferens. Peradangan ini terjadi menyebar hingga ke testis dan disebut dengan epididymocystis. Nah, bagaimana sih penyebab dari penyakit ini? Untuk penyebabnya sendiri itu terjadi karena bakteri yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau ISK, dan infeksi prostat, dan infeksi menular seksual. Nah, hal ini bisa terjadi karena seorang pria tersebut sering melakukan hubungan seks, sehingga mudah terjadinya bakteri yang masih tersisa pada bagiannya. Selanjutnya, dari hasil anamnesanya itu
bentuknya seperti skrotum membengkak, rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah, testis terasa nyeri saat disentuh. Selanjutnya terdapat darah dan cairan sperma, dan yang terakhir bisa terjadi pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha. Wah, ini sangat bahaya ya teman-teman. Selanjutnya apa sih pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan? Untuk pemeriksaan penunjang sendiri, kita bisa melakukan pemeriksaan urin dari cairan yang keluar dari uretra tersebut. Terus kita bisa melakukan pemeriksaan darah, dan yang terakhir kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan USG. Bagaimana sih penata laksanaannya atau pencegahannya? Untuk penata laksanaannya itu kita bisa memberikan antibiotik, bisa memberikan pembedahan apabila sudah terjadi abses atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk apa sendiri, kita harus untuk gejala sendiri, kita harus mewaspadai. Gejala epididymitis ini bisa terjadi karena skrotumnya membengkak, terasa hangat, berarti bagian area alat kelaminnya itu terasa panas, sakit, perih, membengkak, nyeri, ada ruam seperti terjadinya pembengkakan, inflamasi ya. Dari cairan spermanya itu nyeri saat keluar, nyeri pada saat dia mengeluarkan kencing atau air mani atau membuang air kecil, dia akan merasakan nyeri. Nah, selanjutnya ada prostatitis. Prostatitis ini itu adalah sebuah patofisiologi atau sebuah penyakit peradangan atau yang inflamasi yang terjadi pada kelenjar prostat. Untuk penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu yang pertama ada prostatitis bakteri akut, ada kronik atau sindromnya. Selanjutnya ada prostatitis bakteri kronis, ada asimptomatik inflammatory prostatitis. Dari hasil anamnesa yang kita dapat, biasanya terdapat beragam gejala yang mungkin dialami oleh penderita prostatitis, dan perbedaannya itu tergantung pada jenis prostatitis yang terjadi. Untuk pemeriksaan penunjang yang kita lakukan pada pasien yang menderita prostatitis, yang pertama ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan yang terakhir ada pemeriksaan penunjang lainnya. Apa sih penata laksanaan yang kita lakukan pada pasien yang mengalami penyakit prostatitis? Yang pertama ada pasien itu akan mengalami banyak cara, dan setiap pasien itu akan berbeda-beda karena penyebabnya itu bakteri. Jadi tergantung bakteri yang terdapat pada organ vital pasien. Gejalanya itu juga berbeda-beda, tingkat sakitnya juga berbeda-beda. Untuk gejalanya sendiri itu bisa seperti kita tandai seperti menggigil, badan terasa menggigil, aliran urin lemah, terus urin yang keluar itu akan berbusa dan berbau. Selanjutnya sperma itu dan darah dalam urin itu. Selanjutnya akan nyeri saat buang air kecil. Bisa hati-hati ya teman apabila mengalami gejala seperti ini. Bisa jadi kalian bisa terkena prostatitis. Oke, selanjutnya kita memasuki penyakit BPH atau bening prostatia hiperplasia, yang dimana penyakit ini tuh terjadi pembesaran prostat jinak, yaitu kondisi pembengkakan prostat. Pembesaran ini terjadi di mengelilingi saluran uretranya, sehingga pembesaran kelenjar ini berada di saluran uretra. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu secara pasti belum kita ketahui ya teman-teman, tapi untuk hasil anamnesa yang kita lakukan itu bisa menggunakan yang pertama itu incontinensia urin, yang kedua ditandai dengan nyeri saat buang air kecil, yang ketiga sulit mengeluarkan urin dan merasa tidak tuntas setelah berkemih, dan yang terakhir mengeluarkan urin yang disertai dengan darah. Apa sih pemeriksaan penunjang yang kita lakukan? Kita bisa melakukan pemeriksaan urin,
Yang kedua bisa melakukan pemeriksaan biopsi atau prostat. Yang ketiga kita bisa melakukan pemeriksaan CT urogram. Dan yang terakhir bisa melakukan pemeriksaan pielograf. Apa sih penata laksanaan yang kita lakukan? Kita akan membersihkan reaksi prostat traumatis atau TURP. Selanjutnya ada transurethral nichopal thermotherapy atau TUMT, dan yang terakhir ada vamopresiasi prostat transuretral atau TUVP. Untuk gejalanya itu keluarnya nyeri saat keluar, pasien akan mengejan saat buang air kecil, aliran urinnya tersendat-sendat, dan buang air kecil serasa tidak tuntas, dan urin yang menetes di akhir buang air kecil itu bisa mengakibatkan pasien itu merasakan tidak tuntas saat membuang air kecil. Selanjutnya ada infertilitas. Infertilitas itu adalah sebuah penyakit patofisiologi pada pria yang terjadi karena kegagalan untuk mencapai kehamilan pada 1 tahun atau lebih dan hubungan seksual secara reguler. Baiklah, sampai di sinilah video edukasi dan tugas project yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi. Dadah!